Halo para penikmat film, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan semoga wabah COVID-19 ini akan segera berlalu. Selamat datang kembali di Kreator Film. Kembali lagi bersama saya Adit, orang yang selalu dipercaya sama Bang Jai untuk merangkum film Unfaedah. Oke, kali ini saya akan merangkum satu film berjudul A Streetcar Named Bob atau bisa disingkat ASCNB. Film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi kalian para penggemar film jangan kebanyakan nonton film ajab. Tontonlah film yang menginspirasi kalian semua. Nah, daripada berlama-lama lagi dengar congorku ngoceh, mari kita putarkan dulu intronya. Di kota London, Inggris, James Bowen, seorang pengamen, hidup sendirian di jalanan, merasakan susahnya mencari sebutir beras dan tidak tahu kemana arah kehidupannya berjalan. Saat hujan sedang turun lebat, teman James, Bas, datang menghampirinya dalam keadaan suges dan sangat ingin mengkonsumsi heroin. Namun, James masih dalam pengobatan untuk sembuh dari kecanduannya dan mengatakan kalau dia tidak mempunyai barang haram itu. Kedinginan akibat udara sehabis hujan, James mencari tempat perlindungan, namun tak kunjung mendapatkannya. Sampai akhirnya dia melihat lagi temannya Bas sedang berada di dalam mobil orang yang ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci. Bas juga menemukan sebungkus heroin dan mengajak James untuk memakai heroin itu bersama. James yang tidak bisa menahan godaan akhirnya memakai barang tersebut. Keesokan paginya polisi menemukan Bas dan James di dalam mobil dan pemilik mobil itu sudah berada di sana. Bas berlari kabur namun James tidak sadarkan diri. James pun dibawa ke rumah sakit dan saat dia terbangun, dia mencari gitarnya. Dan kemudian seorang drug support worker bernama Val datang dan memarahinya karena memakai heroin lagi yang hampir saja membuat nyawanya melayang. Val kemudian menekankan kepada James untuk mengkonsumsi metadon, obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa kecanduannya. Val juga menyuruh James untuk memainkan sebuah lagu di gitarnya. Merasa kasihan dengan James, Val kemudian meminta atasannya agar memberi tempat untuk James sementara tinggal, agar dia tidak mati di jalanan. James kemudian mendatangi tempat tinggal itu, dan sangat senang karena akhirnya mendapat tempat untuk berlindung. Di malam hari saat berendam di bak mandi, James mendengar suara mencurigakan. Seolah seseorang sedang berusaha merampok rumahnya. James kemudian mengecek sekeliling rumahnya dan dia kaget karena bukan orang jahat yang sedang berada di sana, melainkan seekor kucing oranye yang dengan santai memakan sereal miliknya tanpa rasa bersalah. James akhirnya mendekati kucing itu dan memberikan kucing tersebut semangkuk susu. Nah, di saat si kucing oranye tadi selesai makan dan minum, James menyuruh kucing tersebut untuk pergi, namun kucing itu tidak mau pergi, sehingga membuat James mengizinkannya untuk menginap 1 hari. Si kucing pun rebahan santai saat James memainkan musik di malam tersebut. Dan saat James tengah tertidur lelap, si kucing masuk ke dalam kamarnya dan melihat James tidur. Keesokan paginya, James membawa si kucing pergi untuk mengetuk satu persatu rumah tetangganya untuk mencari siapa pemilik kucing tersebut. Namun sayang, James tidak dapat menemukannya. Karena dia sibuk ingin mengamen lagi, dengan terpaksa James melepas kucing oranye itu untuk pergi. James pun mulai mengkonsumsi obat metadon untuk meredam rasa kecanduannya. Dan di suatu tempat, James diusir oleh penjaga tempat itu saat dia sedang bernyanyi. Dan di sini James bertemu dengan ayahnya. Ayahnya ini ternyata lama hidup terpisah dengan James karena sudah punya keluarga baru. Dan istri kedua ayahnya ini tidak menyukai James, sehingga si ayah menolak saat James meminta untuk mengunjunginya saat Natal. Ayah James kemudian memberikan uang untuk makan kepadanya. James pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih. Namun tiba-tiba dia terkejut karena secara ajaib si kucing oranye tadi sudah berada di depan rumahnya. Namun sayang, kucing tersebut dalam keadaan terluka. James kemudian mendatangi tetangganya yang kebetulan lewat dan memberitahu kalau kucing oranye tersebut terluka parah. Beruntung, tetangganya ini pecinta hewan dan segera menyuruh James masuk. Tetangganya ini bernama Betty.
Betty melihat luka tersebut cukup parah dan menyuruh James untuk membawa kucing oranye tersebut ke dokter hewan. Sadar tidak memiliki biaya, James kemudian memberitahu itu kepada Betty. Nah, untungnya Betty mengenal dokter hewan yang mau menyembuhkan hewan terluka secara gratis. Betty juga memberi nama kucing oranye tersebut dengan nama Bob. James kemudian membawa si Bob pergi ke dokter hewan. Namun antrian di situ sangatlah panjang, sehingga menyebabkan James harus ketinggalan jadwalnya untuk meminum metadon. Si Bob akhirnya selesai diobati, dan James disuruh membawa Bob kembali seminggu ke depan. Saat James ingin menebus obat si Bob, dia terkejut karena dia harus membayar obat-obatan itu. Akhirnya James pun mengorbankan uang yang diberi ayahnya untuk makan tadi, demi menebus obat kucing tersebut. James pun membawa Bob kembali ke rumahnya dan mencoba memberinya obat. Namun Bob bandal dan tidak mau meminum obat itu sampai-sampai menggigit tangan James. James terus berusaha namun dia tetap gagal. Sampai akhirnya James membawa Bob kepada Betty dan dengan mudahnya Betty membuat Bob meminum obat tersebut. Di sini James bercerita kepada Betty tentang bagaimana orang tuanya bercerai dan ayahnya meninggalkannya. Betty kemudian bertanya tentang kegiatan James. Dia mengatakan kepada Betty kalau dia adalah seorang musisi, namun tidak memberitahu kepadanya soal dia yang sedang berjuang sembuh dari kecanduan terhadap narkoba. Keesokan paginya saat bertemu Val kesal dengan James yang melewatkan 1 dosis obatnya. James kemudian menjelaskan bahwa dia harus membawa seekor kucing ke rumah sakit. Namun nampaknya Val kurang percaya. James juga menyebut kepada Val tentang wanita bernama Betty, dan di sini Val memperingatkan kalau James belum bisa mengontrol emosinya dengan baik dan kemungkinan belum siap untuk pacaran. Beberapa hari kemudian, James kembali membawa Bob ke rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya, dan Betty juga ada di sana. James kemudian berpikir untuk merawat Bob, namun dia khawatir Bob akan tersiksa karena kucing biasanya hidup di alam bebas. Betty kemudian memberitahu James kalau Bob bisa kembali dilepas ke alam dalam waktu seminggu. Bob akhirnya menginap kembali di rumah James. Namun yang namanya kucing oranye, barbar dan bandal, Bob sudah lasak bermain dan bahkan mengejar tikus kecil yang berkeliaran untuk memakan tikus tersebut. Beruntung James menghentikan Bob karena takut jahitannya terlepas. Seminggu kemudian, James pergi mengamen dan bermaksud untuk melepas Bob kembali ke alam bebas. Namun, Bob malah mengikuti James dan tidak mau terpisah darinya. James kemudian menyuruh Bob untuk kembali pergi, dan saat James menaiki bus, Bob dengan lincah mengejar bus tersebut dan masuk ke dalam bus itu dan seketika menjumpai James. Di dalam bus tersebut, orang-orang di sana nampaknya menyukai Bob, dan mereka bilang kalau Bob itu adalah kucing yang imut.